Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot di Sora, ya personal tarot tiger. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak ingin lagi menyayangi yang lain selain kamu. Yang tak ingin lagi menyayangi yang lain selain kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Jadi silakan bijak-bijak dalam menyikapi, karena mungkin kecocokannya hanya beberapa persen aja misalnya, atau cocok full ya. Kalau nggak, kamu bisa cekin juga video-video yang lain, karena semua tidak mengenal batasan waktu. Dan selain itu juga teman-teman, kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot ya. Nah, pasti nanti pertanyaannya selalu ada, Kak, jadi orang lama apa orang baru? Apa orang setengah lama setengah baru gitu ya? Nanti silakan diperhatikan dari ciri-cirinya, dari jalan ceritanya, dari zodiaknya, dari alfabet dan sebagainya. Mohon disimak dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip. Oke? Kita lihat dulu ya, yang menyayangi kamu, yang ingin menyayangi kamu tanpa ada lagi yang lain ya. Yang pertama, teman-teman, orang ini tuh punya energi yang selalu bergairah, energi bersemangat, energi optimis ya teman-teman. Dan dia itu, kalau Sora lihat, juga merasakan banyak energi ini dari kamu ya. Jadi orang itu kalau suka dan cocok, itu biasanya berada dalam satu frekuensi yang sama. Jadi dia tuh kalau Sora lihat ngerasakan energi kehangatan dari kamu, optimis dari kamu, kebahagiaan dari kamu gitu ya, dan sebagainya. Ini juga bisa saja menandakan orang ini tuh morning person, rajin bangun pagi, rajin aktivitas di pagi-pagi gitu ya. Terus di sini kamu juga berdealing dengan seseorang yang sangat memperhatikan penampilannya dia. Jadi dia tuh cenderung rapi ya, nggak harus mahal, rapi, wangi, bersih gitu ya. Karena dia tuh dari setiap penampilan tuh selalu pingin penampilan yang enak dilihat gitu ya. Jadi memang orangnya bisa dikatakan menarik secara tampilan. Oke? Nah, orang ini juga adalah orang yang melakukan banyak pemberesan sama hidupnya dan banyak pemberesan sama kamu. Jadi kalau sebelumnya ada isu ya antara kamu sama orang ini, kalau memang ada isu, dia akan melakukan berbagai upaya untuk pembersihan dan pemberesan sama kamu untuk segala masalah yang ada. Tapi kalau enggak pun, ya orang baru ini adalah orang yang sudah banyak berproses secara spiritual, secara mentalitas, secara banyak faktor gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak udah banyak banget berproses dalam menjalankan apa yang dia harus jalankan pada saat ini gitu ya. Jadi banyak hal yang udah dibenerin sama dia teman-teman gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, kita lihat lagi lebih lanjut ciri-cirinya dia. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang punya hasrat yang kuat ya. Bisa saja dia punya hasrat yang sangat kuat sama kamu. Ada gairah di sana, ada chemistry di sana ya, teman-teman di sini. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang orangnya itu sekarang lebih senang chill, lebih senang santai. Kamu juga sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang kamu tuh awalnya sama dia dari banyak ngobrol-ngobrol, dari banyak mendapatkan nasihat-nasihat juga gitu ya. Jadi kayak awalnya tuh karena sering curhat, karena sering bercerita satu dengan yang lain ya. Orang ini tuh harga dirinya tinggi ya. Orang ini punya harga diri tinggi, orang ini pengen sukses, pengen berhasil. Dan kamu juga, dia itu punya, dari awal dia tuh punya banyak banget hasrat sama kamu, baik secara fisik maupun secara perasaan sama kamu ya. Kita lihat ya bagaimana perjalanan percintaan kamu sama orang ini. Dia sudah tidak mau menyayangi lagi yang lain ya teman-teman. Perjalanan cinta ini sebenarnya begitu banyak proses di mana ada masalah-masalah atau keuangan menjadi isu utama dalam relationship ini juga ya. Jadi kayak memang mungkin dia itu fokus nyari uang, kamu juga fokus nyari uang, tapi di sini juga ada jiwa yang masih bebas ya. Mungkin senang yang namanya bebas. Mungkin juga kalau yang di sini juga ngomongin soal masalah apakah benar-benar siap sama komitmen atau enggak teman-teman. Cuman memang dari awal itu banyak perasaan-perasaan itu yang semakin lama itu semakin beromansa, semakin merasa terpenuhi, semakin ada energi dari
ada rasa hasrat yang diinginkan gitu ya. Nah, terus teman-teman, di sini juga ada energi kebaikan ya. Nah, jadi kebaikan hati, pengertian, perhatian gitu ya, adalah menjadi sesuatu yang apa ya ibaratnya, menjadi perjalanan dalam hubungan ini gitu ya. Kenapa? Karena memang hubungan ini sebenarnya juga banyak hubungan yang banyak teruji oleh masalah sebenarnya ya. Banyak masalah yang harus dilewati, ada krisis-krisis, situasi-situasi yang juga tidak mudah sebenarnya. Tapi ini adalah suatu hubungan yang memang secara hati dan perasaan dirasakan sama kamu. Atau dirasakan sama dia, atau dirasakan sama kalian berdua. Di sini ada satu keyakinan hati, gitu ya. Kalau memang di sini mungkin ada satu jalan takdir dari semesta, ada satu perjalanan spiritual untuk bertemunya kamu sama orang ini juga, teman-teman, gitu loh ya. Jadi kayak dari awal sudah ada satu keyakinan bahwa perjalanan hubungan ini bukanlah satu perjalanan hubungan yang kebetulan aja gitu ya. Jadi ini seperti sudah ada prosesnya yang tadi awalnya nggak sengaja, jadi mungkin bukan diniatin gitu ya untuk cari pasangan atau gimana. Jadi mungkin kamu nggak sengaja kenalan sama dia nggak sengaja kenalan sama kamu, mungkin dikenalin sama temen, ketemu di suatu tempat atau sebagainya, acara. Tapi ini jelas adalah energi yang bisa dikatakan bukan energi yang sebenarnya direncanakan, teman-teman ya. Nah, di sini juga memang ada masalah isu finansial yang mungkin sedang terjadi sama kamu atau sama orang ini. Dan hubungan ini itu banyak ada chemistry di sana, teman-teman. Kalau Sora lihat ya, ada banyak chemistry, banyak secara fisik maupun secara rasa gitu ya, teman-teman. Dan orang ini mungkin saja sebelumnya dia yang datang deketin kamu, dia yang berusaha memenangkan hati kamu. Terus di sini juga mungkin banget ada energi dari orang jauh. Artinya bisa saja dia itu di kota kamu pun karena dia merantau. Dia tuh anak rantau atau dia tuh datang dari luar kota atau gimana gitu ya. Tapi di sini ada energi kedatangan. Kenapa? Karena kalau sholat di sini orang ini banyak pergerakan. Jadi bisa saja dia itu tinggal dia itu kayak sibuk ke sana dan kemari. Jadi banyak kalau kerja itu juga banyak mobilitasnya ya. Dan di sini juga ngomongin soal orang ini bisa saja sebelumnya itu banyak tidak yakin. Orang ini tuh banyak on off, come and go gitu ya. Kenapa? Karena hidupnya dia itu sangat mungkin belum stabil, teman-teman ya. Dan ini sekarang jelas nih, ini adalah perjalanan hubungan yang kenapa akhirnya dia pada akhirnya hatinya memilih untuk tetap sayang cuma sama kamu, nggak mau sama yang lain. Karena di sini memang ada percabangan, teman-teman. Dalam perjalanannya ada percabangan ya. Di sini kayak mungkin dia bingung antara memilih kamu atau memilih yang lain. Mau maju terus lanjut atau udahan. Mau gimana atau gimana, milih kamu atau orang tuanya, misalnya kalau keluarganya nggak setuju. Tapi di sini ada situasi percabangan, ya. Tapi kalau surat di sini lebih kepada percabangan opsi sih. Apakah dia lebih milih lanjutin karir dia, kerja dia daripada sama kamu, ya? Tapi perjalanan ini akhirnya membawa kepada proses step by step, satu persatu ada proses terjadi di sana. Akhirnya ada progres. Jadi kalau sampai hubungan ini pada akhirnya dia itu menetapkan hatinya mau nyayangin kamu, ini bukanlah suatu perjalanan yang instan. Jadi kalau kamu yang sekarang masih berproses nih, sabar gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada proses step by steps, ada baby steps. Jadi pergerakan dengan orang ini pun perkembangannya pun perlahan-lahan gitu loh ya. Tapi semakin ada perkembangan jadi sesuatu yang lebih baik ya, teman-teman. Semakin ke sini semakin ada sebuah upaya untuk dia bisa melindungi kamu, bisa menjaga kamu, bisa pingin apa ya, istilahnya tuh pingin supaya bisa sama-sama sama kamu. Nah, kita lihat ya, ada energi apa lagi di sini yang membawa kepada satu keyakinan bahwa dia pingin pilihnya sayang kamu, enggak yang lain lagi ya, teman-teman. Oke, yang pertama, teman-teman, ini adalah juga hasil dari nyatanya kesabaran kamu. Jadi sangat mungkin kamu ketika kamu banyak berproses sama orang ini, seperti yang tadi Sora sudah bilang, banyak kesabaran kamu yang mungkin teruji ya, teman-teman di sini gitu ya. Nah,
Tapi pada akhirnya orang ini bisa menetapkan hatinya, bisa memfokuskan hatinya. Itu adalah memang karena hasil dari semesta memberikan saat yang tepat dan usaha dari kamu yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan gitu ya teman-teman. Jadi sabar itu bukanlah suatu indikasi bahwa kamu lemah. Sebenarnya sabar itu adalah sebuah indikasi kalau kamu kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa sabar ya. Dan ini juga adalah situasi tentang sangat mungkin banget orang ini punya sikap kekanak-kanakan ya, atau kalau dia single parent memang masih ada isu soal anak, atau kesiapan si orang ini kalau hubungannya mau lebih lanjut itu tentang masalah punya anak apa enggak gitu ya, tentang masalah, karena anak itu kan tanggung jawabnya bukan cuma secara finansial, ada juga tanggung jawab secara moral, mendidik, mengasuh, mengarahkan gitu ya. Atau memang ada inner child dari si orang ini yang mungkin belum beres teman-teman ya, ada isu dari masa kecilnya. Jadi di antara tiga tadi dapat salah satunya atau kombinasi dari salah dua atau salah tiganya, paham ya? Oke. Terus di sini teman-teman, sebelumnya mungkin orang ini masih punya satu hal yang belum selesai, masih ada adiksi di sana, entah adiksi terhadap kebebasan, ada loh yang sangat adiksi, jadi dia nggak suka banget yang namanya dikekang, atau masih ada adiksi terlalu justru gila banget kerja, jadi nggak punya waktu untuk personal life ya, atau adiksi justru yang lain yang sifatnya merugikan gitu ya teman-teman, entah itu yang memang dilarang, alkohol dan sebagainya. Pokoknya intinya sesuatu yang bentuknya negatif ya teman-teman, yang bahkan yang adiksi terhadap pornografi misalnya dan sebagainya ya. Intinya kamu udah paham kalau Sora bilang adiksi. Jadi ini adalah proses teman-teman, makanya kamu tuh butuh banyak banget sabar, dan ini adalah hasilnya. Nah, ketika kamu sudah punya energi ikhlas gitu ya, kamu benar-benar ikhlas, benar-benar rilis, benar-benar udah nggak ada ekspektasi, udah benar-benar ikhlas, udah benar-benar hatinya legowo ya, bahasa Jawanya mungkin itu yang membuat akhirnya justru orang ini yakin mau sayang sama kamu teman-teman ya. Karena ketika ada energi keikhlasan, energi dari perasaan twin flame itu semakin kuat. Kalau Sora lihat di sini ada energi dia merasa terhubung sama kamu ya, karena energi kamu yang sabar itu kan energi yang lembut. Energi lembutlah yang bisa menyadarkan orang ini. Kenapa? Karena orang ini akhirnya ngerasa tuh dia diterima sama kamu ya, tidak ada ekspektasi, tidak ada tekanan. Artinya gini, orang ini ngerasa nyaman gitu ya, karena benar-benar diterima itu loh ya. Dan di sini awalnya mungkin dia denial. Orang ini juga butuh waktu, karena teman-teman Sora lihat tuh sebelumnya orang ini banyak denial, banyak tidak bisa melihat dengan jelas perasaan dia sendiri, kebenaran perasaan dia seperti apa. Tapi ternyata kan pada perjalanannya ada satu energi yang namanya energi takdir gitu, yang akhirnya tidak mungkin lagi dia ingkari gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah orang yang ingin meminta kesempatan kedua sama kamu. Artinya orang ini mungkin saja pernah tidak memilih kamu, pernah bercabang hati sama yang lain ya. Kenapa dia itu ngerasain ada energi keyakinan sama kamu ya teman-teman? Karena kalau Sora lihat ya, dia bisa merasakan ada energi yang dalam tanda kutip paling klop, paling klik itu sama kamu. Jadi kayak ada energi yang bisa saling sinkronisasi sama kamu. Dan melalui banyak sekali proses pembelajaran di sini ya teman-teman, dia itu bisa ngelihat pada proses journey-nya, perjalanan hubungannya ya. Apalagi dari beberapa dari kalian yang long distance relationship ya, yang membuat hubungan jadi semakin tidak mudah gitu ya. Dia bisa melihat siapa sih yang paling bisa menjalankan ini dengan dia. Siapa yang paling bisa diajak diskusi, siapa yang paling bisa diajak bicara, siapa yang paling bisa diajak berkomunikasi. Karena tidak mudah gitu ya mencari pasangan yang bisa diajak komunikasi, apalagi jaraknya jauh. Dan dia selalu merasa ada koneksi teman-teman di sini, koneksi secara jiwa. Dan di sini juga sudah terlihat, dia sudah melihat bukti dari perjalanan hubungan kalian, kalau selama ini kamu juga selalu menjadi orang yang setia atau berkomitmen sama dia ya. Jadi kamu tuh cenderung komit gitu ya, jadi bisa diandalkan gitu ya. Jadi dia bisa merasakan kesetiaan kamu.
Dan semakin waktu berjalan, semakin dia melihat kebenaran, merasakan kebenaran perasaan, kalau memang hatinya tertuju sama kamu dan tujuan akhir relationship-nya mengarah kepada kamu, ya. Karena kamu juga jadi seseorang yang banyak ngarahin dia sih, kalau soal di sini banyak ngarahin dia, banyak ngasih dia pembelajaran, banyak ngayomin dia, banyak nuntun dia gitu ya. Orang ini juga kenapa tertunda untuk meyakinkan diri? Karena orang ini sebelumnya itu menyadari kalau dia itu tidak cukup layak atau tidak cukup pantas memberikan apa yang kamu mau. Orang ini kayak merasa aku tuh banyak banget gak memenuhi ekspektasi kamu, teman-teman. Makanya dia itu sebenarnya juga ada energi pingin minta maaf. Minta maaf kalau sebelumnya ada dualitas. Minta maaf kalau dia itu kayak tidak benar-benar mungkin bisa melakukan yang terbaik untuk kamu, ya. Apalagi nih, jelas nih, ini ada energi orang ketiga. Jadi sebelumnya di dalam relationship kalian ada energi orang ketiga, dan orang ini masuk, ya teman-teman, ke dalam hidup kamu, dan ada orang ketiga itu yang berefek sama hatinya dia, gitu ya. Tapi pada akhirnya, ya, meskipun banyak sekali gangguan, akhirnya intuisi batinnya dia dan intuisi batin kamu juga tahu pada akhirnya jawaban sebenarnya harusnya tuh sayangnya sama siapa, fokusnya sama siapa, cintanya sama siapa. Karena memang di sini ada harga dari yang namanya kamu nunggu, ya. Kamu tuh bukannya nggak nunggu loh orang ini, ada periode nunggu, ya. Nunggu dia sadar, nunggu dia berubah, nunggu dia paham apa yang terjadi di antara kalian, ya teman-teman. Tuh, makanya kamu tuh sempat berjarak sama orang ini, sempat apa ya ibaratnya ya, sempat mungkin komunikasi terputus kayak gitu loh teman-teman. Tapi sekarang hasil dari kesabaran kamu dan itu semua ya teman-teman, orang ini sebelumnya juga bisa saja memutuskan sepihak gitu loh ya teman-teman ke kamu gitu ya, mungkin ngilang dan sebagainya ya. Tapi akhirnya teman-teman, orang ini akhirnya kembali lagi atas dasar energi kesetiaan, energi support dari kamu yang paling bisa dia rasakan, paling sudah bisa dibuktikan buat hati kok coba-coba gitu ya. Kamu tuh paling suportif sama dia teman-teman. Kamu tuh bantu dia ya. Kalian tuh banyak yang berkenalan melalui sosmed, sosial media. Kamu juga bantu dia mungkin dalam kerjaannya dia, mengenalkan dia dengan orang-orang yang bisa bantu kerjaannya dia ya. Dan dia tuh semakin mendapatkan firasat hati, banyak mendapatkan pertanda juga kalau memang sebenarnya hati sama perasaan dia itu harusnya kemana sih gitu ya. Di sini memang jelas ada energi dari mana dia merasakan energi cinta sejati. Jadi ini adalah seseorang yang sebelumnya mungkin nggak merasakan energi cinta sejati, akhirnya berjalan dengan waktu ketika sudah jauh dari kamu, dia ngerasa sangat kangen, sangat sayang, ternyata nggak enak kalau jauhan, ternyata nyari yang lain nggak sebaik kamu. Akhirnya dia mulailah muncul energi, aku harus mempertahankan, aku harus memperjuangkan, aku nggak boleh let go kamu gitu ya. Walaupun memang pergerakan dia itu sangat-sangat pelan-pelan teman-teman ya. Karena memang orang ini tuh energinya tuh energi yang memang butuh healing gitu ya, butuh untuk berprosesnya itu juga bukan suatu proses yang mudah. Orang ini tuh banyak harus diproses gitu loh ya. Selain itu, dalam relationship ini juga ada energi terikat dan berkomitmen ya. Makanya orang ini sekarang pingin datang ke kamu, pingin berkomitmen, dan orang ini pingin bersatu lagi secara jiwa. Jadi kalau kamu yang bertanya orang ini datang mau apa, orang ini datang mau berkomitmen, orang ini pingin mengoneksikan jiwa karena memang di sini ada ikatan jiwa, ada soulmate, ada twin flame ya, dan ingin seperti menghidupkan kembali romansa yang ada di antara kalian ya teman-teman. Apalagi di sini dia tuh ngelihat kamu bukan cuma sebagai energi pasangan cinta, tapi di sini juga ada energi dari persahabatan. Artinya kamu tuh jadi temannya dia juga loh, ya. Kamu tuh bukan cuma jadi pasangan, kamu juga jadi teman. Jadi ini sudah pasti ada energi dari reunion, udah pasti ada energi dari persatuan kembali, gitu ya. Jadi buat kamu yang bertanya-tanya dia mau apa, ini jelas banget energinya semua sangat-sangat positif, teman-teman. Ya, energi yang pengen bersatu jiwa, ada energi positif di sana. Jadi sabar, diproses. Nasihat buat kamu apa? Nasihatnya teman-teman, apa namanya? Ini adalah memang kalau Sora lihat ada situasi kamu tuh masih
ada berat gitu ya, berat hati, kayak masih belum siap, kayak masih nggak yakin gitu ya teman-teman. Dan tapi saran Sora ya, coba healing dulu hati kamu, healing dulu jiwa kamu, dan ambil suatu keputusan yang memang kamu juga diskusi sama keluarga kamu. Kamu juga banyak meditasi. Jadi ambil keputusan pun adalah ambil keputusan yang benar-benar positif. Karena kalau Sora di sini kalian tuh banyak yang masih takut dia tuh main-main ya teman-teman. Ya, banyak yang masih takut di sini dia tuh main-main. Jadi kalau kamu nggak healing, kamu nggak coba intim lagi sama dia, dekat lagi sama dia, kamu bisa nggak paham gitu ya, nggak bisa benar-benar mengenali energi dia benar-benar serius apa enggak. Jadi sarannya Sora, coba ambil waktu untuk sembuhin dulu, lalu juga energinya juga santai, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergopo-gopo, tapi kamu sudah tahu bahwa orang ini memang pingin sama kamu, komitmen, pingin ada persatuan hati, dan ada energi yang sudah fokus ke kamu. Itu yang harus kamu masukin pelan-pelan ke diri kamu sambil diproses gitu ya. Nggak usah khawatir kapan. Semesta tuh akan mendatangkan orang ini di waktu yang tepat untuk kamu. Ya, orang ini sedang berjalan menuju ke kamu, walaupun dalam lika-likunya juga masih banyak progresnya. Oke, kita lihat di sini astrologi yang terungkap. Libra, Leo, Scorpio, Virgo, Aquarius, Gemini. Ya. Dan Scorpio. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang mungkin terungkap. Alfabet yang mungkin terungkap ada E, U, C. Bentar ya, aku susun dulu deh biar enak bacainnya. Teman-teman yang pengen personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau kamu yang pingin order pingin order pembacaan seperti di YouTube ini, eksklusif video juga bisa banget ya. Jadi video kayak gini tapi cuman khusus buat kamu loh, eksklusif banget ya sih. Atau kamu pingin baca bazi atau pakce juga bisa ya, untuk mengetahui potensi diri yang terbaik ya. Jalan hidup kamu seperti apa itu boleh banget. Oke. Kita baca ya. EUCHD TIXPLB FMAPMJMUF 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.